Ada orang nggak tahu hari kelahirannya, ini nggak tahu, karena semenjak kecil sudah ditinggal oleh orang tua, diasuh orang lain, jadi nggak tahu hari kelahirannya apa sampai sebesar ini. Ini yang sulit. Nah, ya saya nggak bisa mencari itu. Nggak bisa. Nah, apalagi sekarang ada teknologi canggih, katanya bisa untuk mencari ke belakang. Tapi kalau nggak tahu tanggalnya, nggak tahu ya, bulannya, tahunnya nggak menemukan. Ya, nggak bisa ya. Ini kesulitannya di sini. Saksi-saksi orang tua udah diasuh orang lain, jadi ya. Kemarin ada orang yang ikut belajar di sini. Saya tanyai, nggak ngerti bahasanya. Saya sejak kecil sudah ditinggal kedua orang tua, malah nelongso. Kelahirannya saja nggak tahu. Lah kalau ini gimana? Ya kita berusaha ada. Kalau ingin menetapi hari kelahirannya, mulai sekarang saya tidak mengatakan ini kelahiranmu. Mulai sekarang hari ini kamu bukaan. Setiap malam bukaan ini saya katakan ini harus atur sesaji itu. Saya bukan mengatakan ini hari lahirmu, bukan. Karena nggak tahu. Tapi saya menetapkan. Ya, hari ini kamu ikut bukaan di sini. Tadi tiap hari malam bukaan ini coba lakukan ini. Baru ini. Nah, hari untuk berjodoh menjodohkan anak ada. Semua hari itu baik. Tapi ada yang disingkiri oleh orang Jawa. Kalau orang Jawa bilang ada dino Ging, yang artinya wage, pasarannya wage dan paing. Itu ternyata memang kalau dilanggar ya kehidupannya berat. Tapi bukan tiap hari pasaran wage dan paing, bukan tiap itu, tidak semua. Jadi ada hari itu kalau orang Jawa tiap hari itu ada naftu, angka. Jadi angka yang paling kecil jangan diketemukan dengan angka yang paling besar. Ini itu harus disingkiri. Kalau ketemu ini lebih baik, kalau bisa lebih baik jangan sampai menikah, jangan sampai jadi. Itu kalau entah lagi. Nah kalau sudah kecelakaan bagaimana? Nah ini kalau sudah kecelakaan bagaimana? Tapi manusia tidak sepi ikhtiar. Coba sekarang kalau sudah yang perempuan hamil gimana? Lakukan begini. Ada yang mau. Terus yang kedua ada hari yang dihitung ketemu 24. Itu kalau bisa jangan diteruskan. Orang Jawa menghitung satu malam satu hari ini ada hanya 24 jam. Kalau keduanya ini dan ini diketemukan menjadi 24, kalau bisa ya jangan diteruskan. Nah tapi kalau sudah terlanjur gitu, ya kita tidak putus asa dengan apa itu ikhtiar. Lakukan gini, gimana? Karena sudah ada, bukan game tapi ketemu 24. Kalau orang Jawa 24 itu dikatakan patiwarang. Ya. 24 itu ya ada yang 12, 11 dan 13 sama saja, cuma beda. Ibarat gaman itu yang paling landep ya 12 sama 12 ini.
11 dan 13 ya 24 sama, 10 dan 14 ya 24, tapi yang paling apa ya, yang paling sakral itu 12 ini. Kenapa 24 enggak ya? Itu orang Jawa bilang patiwarang, sehari semalam itu 24 jam. Biasanya resiko apa yang paling buruk yang dialami ketika pasangan yang ketemu netut 24 itu, Bapak? Biasanya rata-rata yang dialami itu selama hidupnya itu kerja apa saja pekerjaannya, dapat penghasilan berapa saja, habis terus, nggak punya sisa. Entah sebabnya apa nggak tahu, atau ini punya rezeki, kadang-kadang anaknya sakit, keluarganya macam-macam lah itu. Rata-rata di situ lah. Tapi juga kita manusia, jangan kehabisan akal. Semua minta restu, ada yang kuasa. Nah, nanti bisa ya, katanya orang Jawa itu ono kodrat, ono wiradat. Jadi miradati kodrat. Yang istilah orang Jawa apa ya? Ruatan, diruat, miradati kodrat. Kodrat dan takdir nggak sama lah. Kalau takdir nggak bisa dialihkan, misalnya orang sakit nggak bisa diobati kalau sudah takdir. Tapi kalau kodrat itu kejadian alam kan. Ya orang nggak akan ketubruk sepeda karena nek dunia nggak ada sepeda. Nah ini kejadian alam. Karena sekarang sudah teknologi canggih, banyak kendaraan, makanya ada orang ditubruk sepeda karena sudah ada sepeda ini. Contohnya itu kodrat itu. Kalau takdir sudah kehendak Allah, nggak bisa. Oke, untuk selanjutnya ini Mbak Arjo ada pertanyaan terkait masalah fenomena banyak masyarakat kita itu yang sering mengadakan rombongan tur religi, ziarah ke makam wali-wali. Itu kan banyak banget itu, di mana-mana itu sekarang lagi ngetren. Tapi mereka itu seringkali kuburan leluhurnya, orang tuanya atau mbah-mbahnya, buyutnya itu ahli warisnya lah. Itu tidak pernah dikunjungi. Saya ingin minta penjelasannya dari Mbak Arjo terkait masalah ini. Apakah istilahnya seperti yang mereka lakukan itu ya sudah tepat? Apakah mereka yang lakukan itu kok mendahulukan ziarah ke tempatnya orang lain, kok tidak ke keluarganya sendiri itu? Gimana itu Mbak Arjo? Iya, benar. Sekarang ini ngetrennya, misalnya dagangan payu nih, paling laris. Karena apa? Karena bangsa kita ini sekarang sudah dijajah kebodohan. Banyak orang yang bodoh, bukan bodoh tentang sekolah, jati dirinya saja nggak tahu. Sekarang kuburan atau makam ahli warisnya itu entah orang tuanya, entah kakeknya, buyutnya, sampai canggah, sampai akhirnya nggak pernah itu didatangi. Kok datang di rumah sembahyang belum pernah, belum tentu itu sampai ke situ. Padahal kita di ajaran SS, manusia itu punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan. Makanya di sini, kalau ajar di sini, maaf para warga-warga SS yang di lain daerah, ini kan saya bukan suruhannya penuntun dulu, bukan. Di sini saya sangat hati-hati
untuk warga-warga yang ikut belajar di sini. Memang benar di sini aturannya gini. Pertama harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, manusia di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada manusia yang istimewa dan tidak ada orang yang tidak istimewa. Semua sama. Orang menjadi istimewa itu tinggal orangnya sendiri kok. Jadi bukan suruhan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Tuhan hendaknya manusia itu supaya ngerti semua kok. Tapi tinggal kita sebagai manusia. Yang kedua, manusia percaya enggak kalau manusia itu punya saudara yang sejati. Kalau percaya, monggo belajar bareng-bareng. Kalau enggak percaya, silahkan belajar yang lain. Nih. Prosesnya bagaimana enggak usah saya terangkan di sini. Kalau ingin mengerti, monggo. Itu tadi hadapan empat mata, enggak usah direkam, enggak usah disyuting. Siap saya didatangi dan saya siap didatangkan. Ini kan namanya orang Jawa jadi tukar kawruh, apalagi sesama satu penghayat. Dan selanjutnya apa itu tadi tentang ziarah ke tentang makam ziarah ya. Gini, pribadi saya, orang yang tidak mau datang ke leluhurnya tapi mencari orang lain yang tidak dikenal dan sebagainya, itu salah. Saya berani mengatakan itu salah. Salah. Wong badannya sendiri tidak pernah mandiin orang lain. Leluhurnya tidak pernah mendoakan orang lain. Ada hubungan apa? Karena sudah berbau money politik. Politik itu tadi banyak sekarang loh. Kalau kamu mau pakai tata cara ini, besok dapat ganjaran segini, lipat 49. Naik surga paling atas. Hati-hati itu. Money politik mengatasnamakan Tuhan. Itu bukan perilaku orang berketuhanan, bukan. Orang berketuhanan tidak akan membodohi orang. Tidak akan ngomongi orang, bohongi orang, tidak akan. Kalau beliau nggak ngerti, nggak tahu ya nggak ngerti, nggak usah. Itu sekarang banyak orang yang mengkhianati bangsa sendiri, negara sendiri. Coba kok nggak mengkhianati itu gimana? Orang Indonesia hidup di Indonesia, yang dikembangkan budaya asing, padahal di Indonesia. Itu kan mengkhianati bangsa, mengkhianati negara. Loh, kita gak ngelarang budaya asing di Indonesia, gak larang. Tapi kita warga negara Indonesia harus tahu, harus teliti. Yang saya ikuti ini budaya sendiri atau budaya orang asing? Yang arahnya kemana? Merusak jati diri apa membangun? Nggak ada penjajah membangun itu. Penjajahnya yang dibangun ya yang miliknya, di negerinya orang. Budaya, ya budaya adat, ya budaya seninya, budaya spiritualnya. Makanya saya ini mengatakan apa adanya. Kalau misalnya mereka beralasan tempat ziarah ke makam itu biar istilahnya doanya manjur, makbul, kan karena dibantu sama si Mbak Wali yang di sana gitu. Alasannya gitu. Kan ada itu pernah iya, kayak gitu. Alasannya gitu, ya. Memang alasan, bukan kenyataan. Kalau kamu mau berdoa di
Mm-mm. Tempat makam Mbah Wali sana, walinya aja beliau nggak kenal kok.